Halo semua Heartline listeners, kembali bersama saya Chang Lause. Anda ada di acara Kelimpahan Alkitabiah. Nah, acara ini membahas antara hal-hal rohani dan hal-hal yang teknis mengenai uang. Jadi kadang-kadang kita dengar hal-hal rohani di dalam gereja tentang uang, tapi kita nggak ngerti nih teknisnya bagaimana. Nah, di acara ini akan dibahas. Saya hostnya, saya punya channel YouTube sama IG namanya Kelimpahan Alkitabiah. Kalau ketinggalan siaran yang kemarin-kemarin, bisa subscribe di saya punya YouTube Kelimpahan Alkitabiah buat dapetin yang kemarin-kemarin. Sama saya juga ada eh, renungan harian, juga bisa didapatkan di YouTube saya dan IG saya. Eh, saya perkenalkan diri sedikit dulu. Saya seorang profesional. Saya bekerja sebagai perencana keuangan. Saya bukan pendeta. Saya nggak kerja di gereja. Saya beribadah di Jakarta City Blessing Green Lake. Saya punya satu istri, satu anak. Cukuplah saya rasa. Nah, nanti kalau misalnya ada yang mau tanya, boleh WhatsApp ke 0855 885 1006. Ini acaranya interaktif. Kalau misalnya ada yang nonton YouTube, ini juga ada YouTube-nya di Heartline Network. Live nih, live. Hari ini saya mau bahas tentang cara mengandung mukjizat. Apa sih maksudnya cara mengandung mukjizat? Nah, mukjizat itu sebetulnya sesuatu yang dapat kita kandung. Kita tahu mukjizat lah. Kita tahu mukjizat. Yang kita nggak tahu sebetulnya mukjizat itu adalah sesuatu yang dikandung. Jadi orang itu nggak dapat tiba-tiba mukjizat. Mukjizat itu sesuatu yang orang tuh sudah persiapkan. Maksudnya gini. Kita tahu lah bagaimana seorang bayi bisa dilahirkan. Pertama ada benih. Benih itu ketemu sel telur. Habis itu dia mulai bertumbuh. Dia bertumbuh. 9 bulan kemudian keluarlah anak. Nah, mukjizat juga sama. Mukjizat itu adalah sesuatu yang orang itu kandung. Jadi ada benihnya, ada tempat buat ditaruhnya. Setelah sekian lama, itu akan tumbuh dan akhirnya menghasilkan buah. Sebetulnya mukjizat itu adalah pertolongan Tuhan dengan cara menahan hukum-hukumnya Allah. Misalnya, Yesus itu dapat berjalan di atas air. Tetapi ini bukan sesuatu yang umum terjadi. Yesus lakukan waktu itu karena memang gak ada pilihan lain. Tetapi Yesus bisa lakukan. Nah, ini yang dia lakukan itu mukjizat. Sebetulnya ada yang namanya hukum gravitasi. Mestinya kalau dia jalan di atas air, dia jatuh ke bawah. Tapi karena waktu itu mukjizat, jadi hukum itu sedang ditahan. Nah, mukjizat itu bagus gak? Bagus. Buat nolong orang. Ini buat nolong orang secara sementara. Dan ini fungsinya itu buat bikin kita punya iman tiba-tiba timbul. Tapi mukjizat itu bukan cara terbaik Allah. Cara terbaik itu adalah berkat. Saya pernah bahas ini di video saya sebelumnya. Kalau misalnya pada belum ngerti, bisa silakan lihat di YouTube saya. Ada video-video sebelumnya yang jelasin tentang mukjizat sama berkat. Nah, tapi mukjizat ini penting. Kenapa? Kalau kita ada di suatu kondisi di mana kita nggak tahu kita harus ngapain, kayaknya nggak ada jalan keluar sama sekali, kita juga nggak ngapa-ngapain, nggak ada sesuatu yang bisa kita lakukan. Nah, yang kita butuhkan adalah mukjizat. Jadi kita harus mengerti bahwa mukjizat punya porsi, berkat punya porsi. Nah, mukjizat itu porsinya kalau kita nih benar-benar nggak bisa apa-apa, nggak bisa ngapa-ngapain, sudah hopeless. Nah, itu baru mukjizat terjadi. Nah,
Mukjizat itu sekali lagi yang saya bilang. Jadi sebetulnya orang nggak, kadang-kadang orang berpikir bahwa mukjizat itu sesuatu yang tiba-tiba. Sebetulnya enggak. Mukjizat itu bukan sesuatu yang tiba-tiba. Mukjizat itu ada pangkal ceritanya bagaimana akhirnya bisa terjadi yang namanya mukjizat itu. Mukjizat itu bukan sesuatu yang serta-merta terjadi. Ada sesuatu yang terjadi. Apa itu? Nah, kita lihat di Markus 4. Markus 4, Markus 4 Markus 4 ayat 2 sampai 8. Jadi ini perumpamaan tentang seorang penabur. Saya bacain. Dia, Yesus, mengajarkan banyak hal dengan perumpamaan kepada mereka. Dalam pengajarannya dia berkata kepada mereka, "Dengarkanlah, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu menabur, sebagian benih jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung-burung dari udara memakannya. Yang lain jatuh di atas tanah yang berbatu, yang tidak banyak tanahnya, ia cepat bertunas karena ada tanah, sekalipun tipis. Tetapi ketika matahari terbit, ia menjadi kering dan layu karena tidak berakar. Yang lain jatuh ke tengah semak duri. Ketika semak duri itu tumbuh besar dan menghimpitnya, maka ia tidak menghasilkan buah. Yang lain jatuh di tanah yang subur. Benih itu bertumbuh dan bertambah besar, lalu menghasilkan buah. Ada yang 30, 60, dan 100 kali lipat." Nah, jadi kita harus mengerti bahwa mukjizat itu adalah sesuatu benih yang akhirnya bertumbuh. Apa itu benihnya? Benihnya itu adalah firman. Ketika firman diletakkan pada tanah yang tepat, maka itu akan menjadi tanaman yang menghasilkan buah. Ketika firman diberikan kepada tanah yang tepat, apa itu tanah yang tepat? Hati manusia. Jadi, hati manusia itu perlu ditaburi firman. Nah, hati ini perlu dalam keadaan yang baik. Supaya apa? Supaya bisa tumbuh. Bukan cuma bisa tumbuh, bisa berbuah. Jadi, prosesnya adalah kita mendapatkan firman. Firman itu kita jaga hati kita, jaga di dalam hati kita. Pada waktunya, benih ini akan bertumbuh dan menghasilkan mukjizat. Jadi mukjizat itu adalah hasil dari benih yang disimpan di dalam hati. Ini bukan sesuatu yang serta-merta. Nanti saya jelaskan dari firman. Nah, di dalam Roma 10 ayat 17, Roma 10 ayat 17, dikatakan begini. Jadi, iman datang dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Maksudnya gini nih. Kalau kita membutuhkan mukjizat, yang kita perlukan pertama-tama adalah benihnya. Jadi kita harus punya benihnya. Benihnya itu apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan yang cocok dengan sesuatu yang kita butuhkan. Misalnya, saat ini kalau misalnya kita punya kesulitan keuangan, ambillah firman dari Alkitab, itu kita perlu masukkan ke dalam hati kita. Jadi dikatakan di sini, Roma 10 ayat 17. Iman datang dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Iman itu datang dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus.
Jadi kita perlu mendengarkan firman Kristus. Apa itu firman Kristus? Dalam bahasa aslinya firman Kristus itu artinya rema. Apa itu rema? Rema itu adalah perkataan. Jadi waktu kita baca firman, yang harus kita lakukan adalah kita harus renungkan. Ketika kita renungkan, kita akan mendengar perkataan Kristus. Nah, ketika kita mendengar perkataan Kristus itu, iman kita timbul. Ketika iman kita timbul, lalu kita akan mulai melihat hal-hal terjadi. Hal yang kita sudah nantikan terjadi. Ini bagaimana mekanisme mukjizat itu bisa terjadi. Jadi, ketika kita membaca firman itu, kita seperti sedang menaruh benih ke dalam hati kita. Nah, Anda mengerti ya, benih itu kan perlu dipupuki, dikasih air, dikasih sinar matahari. Jadi waktu kita renungkan firman, itu sama seperti kita sedang memberi air, memupuki, memberi sinar matahari. Semakin sering kita renungkan, semakin cepat benih itu bisa bertumbuh. Dan ketika benih itu sudah bertumbuh, itulah yang disebut dengan iman. Jadi imannya sudah tumbuh, setelah itu akan menghasilkan buah. Buah ini adalah manifestasinya. Sesuatu yang kita sudah tunggu-tunggu. Jadi, agar kita dapat mengalami mukjizat dari Tuhan, kita harus merenungkan firman. Nah, firman apa yang harus kita renungkan? Firman yang sesuai dengan sesuatu yang kita butuhkan. Entahkah kita butuh uang, entahkah kita butuh kesembuhan, entahkah kita butuh apapun, hubungan bermasalah, itu benih yang perlu kita tabur di dalam hati kita. Nah, ketika kita sudah timbul iman, kadang-kadang akan ada perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan kita yang sesuai dengan firman, yang sesuai dengan iman itu. Nah, itu yang akan menghasilkan manifestasi yang kita butuhkan. Jadi kita harus mengerti bahwa mukjizat itu bukan sesuatu yang serta-merta terjadi. Tuhan itu mengasihi kita, tetapi segala sesuatu ada yang namanya proses. Tuhan itu punya metode, dan ini tidak bisa dilanggar. Walaupun dia mengasihi kita, tetapi ada yang namanya prosedur. Nah, prosedurnya ini adalah seperti ini. Ketika kita mengerti cara prosedurnya firman ini nih, ini buat kita jadi mudah. Nah, kita akan melihat satu orang contoh. Mari kita lihat di Matius 9 ayat 20 sampai 22. Matius 9 ayat 20 sampai 22. Dan lihatlah, seorang wanita yang sudah 12 tahun menderita pendarahan datang mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubah-jubahnya. Sebab ia berkata kepada dirinya sendiri, "Kalau saja aku dapat menjamah jubahnya, aku akan sembuh." Lalu Yesus berpaling dan memandang kepadanya serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, anakku, imanmu telah menyembuhkan engkau." Sejak saat itu sembuhlah wanita itu. Nah, kalau kita baca di sini, dan kita baca lagi di ceritanya di Markus, dikatakan bahwa wanita ini pernah mendengar tentang Yesus. Dia pernah mendengar tentang Yesus, dan dia memiliki suatu keyakinan. Dia dengar tentang Yesus dan dia memiliki suatu keyakinan. Karena dia memiliki suatu keyakinan, maka dia mencari Yesus. Nah, ketika dia melihat Yesus dari jauh,
Dia karena saking percayanya dia berkata bahwa, oh, kalau saya bisa pegang jubahnya saja, saya pasti sembuh. Jadi dia usahakanlah dirinya menerobos kerumunan itu dan memegang jubahnya. Jadi kita harus mengerti nih bahwa Yesus waktu itu didesak oleh orang banyak. Dia didesak oleh orang banyak, tapi perempuan ini mengeraskan hatinya. Dia pegang imannya kuat-kuat dan dia maju. Dia nggak bilang, oh saya nggak enak lah deketin Yesus. Yesus begitu banyak orang keliling ini, saya nggak enak lah. Dia dengan mengeraskan hatinya, memegang imannya dengan teguh. Dia bilang, kalau aja saya bisa pegang jubahnya, saya pasti sembuh. Dan terjadilah begitu dia sentuh, tiba-tiba dari tubuh Yesus mengalir kuasa dan menyembuhkannya. Jadi kita lihat prosesnya nih, sama nih, Roma 10 ayat 17. Wanita ini pernah mendengar tentang Yesus. Lalu dia terus-menerus mengatakan pada dirinya sendiri bahwa, oh kalau saya bisa pegang jubahnya, saya akan sembuh. Jadi dia sudah mendengarkan perkataan firman ini tentang Yesus nih. Lalu dia mengulanginya. Lalu imannya dia timbul untuk membuat dia berani untuk menyentuh Yesus. Iman itu yang membuat dia berani untuk menyentuh Yesus. Dan ketika dia sentuh Yesus, tiba-tiba saja dia sembuh. Nah, seperti yang saya sudah sebut sebelumnya, ini bukan tiba-tiba saja. Mukjizat itu ada proses. Nah, dia sudah melalui proses itu, oleh karena itu mukjizat itu terjadi. Apakah ini khusus buat perempuan itu saja? Enggak. Tuhan mau setiap dari kita mengalami yang terbaik dari Dia. Oleh karena itu kita bisa dengan proses yang sama kita lakukan dan kita mendapatkan sesuatu dari apa yang kita harapkan. Tuhan itu nggak lihat, oh kalau dia saya mau, kalau yang ini saya nggak mau, kalau Anda saya nggak mau. Enggak, Tuhan itu tidak membeda-bedakan orang. Semua orang yang memakai proses ini akan mendapatkan apapun yang mereka butuhkan. Kenapa? Karena ini ada di dalam firman. Semua janji Allah adalah ya dan amin di dalam Kristus. Oke, kita sampai sini dulu. Kita kasih break. Kalau ada yang punya pertanyaan, silakan WhatsApp ke 0855 885 1006 atau di Hotline Network di YouTube. Oke, kita break dulu. Nah, sekarang kita lihat tokoh kedua di dalam Alkitab yang kita lihat mereka mengalami mukjizat. Mari lihat di Markus 10 ayat 46 sampai selesai. 46. Kemudian mereka tiba di Yeriko. Ini maksudnya Yesus dan murid-muridnya nih. Dan ketika dia sedang keluar dari Yeriko bersama para murid serta orang banyak yang mengikutinya, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus atau anak Timeus, duduk di pinggir jalan sambil meminta-minta. Nah, dia namanya bukan Bartimeus ya. Bar itu anak, Timeus itu nama bapaknya. Jadi saking tanda kutip nggak pentingnya orang ini, dia dipanggilnya sama orang-orang itu anak Timeus. Ketika mendengar bahwa ia adalah Yesus orang Nazaret, ia mulai berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Jadi si Bartimeus ini dia pernah dengar tentang Yesus. Kalau enggak, kenapa dia minta tolong sama Yesus? Jadi pasti dia dengar ada cerita. Nah, lalu ayat 48, banyak orang menyuruhnya diam. Tetapi ia malah berteriak semakin keras. Anak Daud, kasihanilah aku. Yesus berdiri dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu katanya, tenanglah, bangunlah, dia memanggil engkau. Dan sambil melempar jubahnya, ia berdiri lalu datang kepada Yesus. Kemudian Yesus berkata kepadanya,
apakah yang engkau inginkan untuk aku lakukan bagimu? Orang buta itu berkata, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Yesus berkata, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Seketika itu juga ia dapat melihat, lalu mengikuti Yesus sepanjang perjalanan. Jadi, si Bartimius ini sudah pernah dengar tentang Yesus. Dia sudah pernah dengar, oh Yesus ini dapat menyembuhkan orang nih. Jadi waktu dia dengar Yesus itu lewat, dia teriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Apa ini? Jadi dia pernah mendengar. Dia sudah mendengar nih. Dia sudah mendengar. Setelah itu dia mulai percaya. Nah, ketika dia percaya, dia melakukan tindakan iman. Dia berteriak minta tolong. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Nah, ketika orang-orang suruh dia diam, dia malah makin kencang teriaknya. Anak Daud, kasihanilah aku. Sampai Yesus dengar, lalu bilang, panggil dia. Habis itu, apa yang terjadi? Kita baca di ayat 50, ini sangat penting. Dan sambil melempar jubahnya, ia berdiri lalu datang kepada Yesus. Ini yang dia lakukan adalah tindakan iman. Jadi kita harus mengerti, ini orang buta. Ini orang buta, makanya dia mengemis. Nah, dia pakai jubah seorang pengemis. Ketika dia buka dia punya jubah, dia menyatakan diri, saya tidak mau lagi menjadi seorang pengemis yang buta. Dia melepaskan identitas lamanya. Nah, ini semua dia bisa lakukan karena dia punya iman. Dia sudah tahu nih, oh saya mau disembuhkan nih. Jadi dia lempar jubahnya. Habis itu Yesus tanya, apa yang kamu inginkan aku lakukan bagi kamu? Dia bilang supaya aku dapat melihat. Dan sejak hari itu dia bisa lihat. Seketika itu juga firman-Nya berkata, Yesus bilang, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, kita harus bayangkan bahwa orang ini buta disuruh datang kepada Yesus, dia dalam keadaan buta, dia lepasin jubahnya, terus dia mesti jalan kepada Yesus yang dia nggak bisa lihat ada di mana. Nah, hanya orang yang punya iman akan lakukan ini. Seringkali kita melihat ada hal-hal terjadi, itu semua karena ada orang dapat iman sehingga mereka berani untuk melakukan sesuatu yang luar biasa. Ketika kita baca di Ibrani 11, kita melihat dengan jelas betapa orang-orang yang di Alkitab karena iman melakukan hal-hal yang luar biasa. Nah, kita harus mengerti, Tuhan itu mau kita punya iman, dan dengan iman itu kita akan menjadi berani. Berani untuk apa? Berani untuk melakukan sesuatu yang kelihatannya gila, kelihatannya mustahil. Tapi ini namanya iman. Perkataan kita akan menjadi perkataan iman, walaupun mustahil. Bisnis lagi susah, tapi kita punya keyakinan dalam hati. Ketika orang tanya, bagaimana bisnis kamu? Puji Tuhan, saya diberkati. Walaupun secara kenyataan belum. Ini namanya perkataan iman. Nah, balik lagi ke Roma 10 ayat 7. Ini penting sekali dan penting buat saya mengulang-ulang. Mengerti bahwa iman itu timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi kita harus ngerti bahwa Tuhan itu mau ngomong sesuatu sama kita. Kalau hari ini keadaan kita terpuruk karena apapun juga, ini bukan Tuhan yang mau. Tuhan gak mau kita ini keadaannya terpuruk sama sekali. Bukan rencananya Tuhan, ini bukan supaya kita jadi rendah hati, makanya kita tetap miskin. Bukan. Saya ini seorang bapak. Kalau saya seorang bapak mau yang terbaik buat anak saya, apalagi bapak saya di surga yang sempurna.
Nah, kita harus ngerti ini nih. Nah, ketika kita ngerti ini, kita punya keberanian untuk mendapat sesuatu yang baik dari Bapa. Nah, jadi prinsipnya sangat sederhana nih, dan kita bisa praktek. Sebentar kita akan praktek. Pertama-tama kita perlu mengambil firman yang sesuai dengan keadaan kita yang kita butuhkan. Setelah itu kita renungkan, kita akan mendengar suara Tuhan. Nah, suara Tuhan itulah yang akan kita lakukan, dan semakin kita percaya akan semakin kita lakukan, dan ketika kita lakukan kita akan memperoleh breakthrough. Ini saja yang kita perlu lakukan. Bagaimana kalau misalnya belum terjadi? Tidak apa-apa. Tetap yakin bahwa ini adalah pesan dari Tuhan, sesuatu yang Tuhan mau lakukan. Oleh karena itu kita lakukan terus apa yang Tuhan mau, walaupun kita belum lihat hasil. Ingat minggu lalu saya bilang bahwa kesabaran itu definisinya adalah tetap percaya walaupun belum melihat. Saudara punya properti mau dijual belum laku. Percayalah, berdoalah, mintalah Tuhan. Saudara punya properti belum laku. Berdoalah, percayalah bahwa properti saudara sudah laku, maka saudara akan melihat hasilnya. Saudara cari pekerjaan, belum dapat. Berdoalah, percayalah bahwa pekerjaan sudah diberikan oleh Tuhan, maka Anda akan mendapatkannya. Itu aja. Gak ada duit, sama. Berdoalah, percayalah sudah dapat duit, maka Anda akan mendapatkannya. Nah, orang yang percaya akan melakukan sesuai dengan apa yang dia percayai. Contoh, kalau misalnya saya mau pergi kerja, naik kendaraan umum, saya percaya nanti akan ada hujan, saya pasti bawa payung. Kalau misalnya saya percaya bahwa nanti akan hujan tapi saya nggak bawa payung, sebetulnya saya nggak benar-benar percaya. Wanita yang sakit pendarahan itu dia memiliki resiko yang besar. Kenapa? Karena dia adalah seorang yang najis di mata hukum Taurat. Siapapun yang dia sentuh akan menjadi najis. Seharusnya orang najis itu sebelum dia jalan di kerumunan, dia harus berteriak bahwa dia najis sehingga orang-orang memberikan dia jalan. Tetapi dalam hatinya dia percaya bahwa dia akan sembuh, dia segera akan sembuh. Oleh karena itu dia tidak bilang najis, dan dia dengan mengeraskan hatinya melakukan apa yang imannya suruh dengan memegang Yesus. Dan benar-benar terjadi. Ada resiko. Iman itu punya resiko. Bartimeus pun sama. Bagaimana kalau dia sudah menanggalkan jubahnya, terus dia datang ke Yesus, lalu dia nggak sembuh, dia akan malu sekali. Nah, tetapi semua keberanian ini akan muncul ketika kita memiliki iman yang datang daripada Tuhan. Bagaimana caranya iman itu bisa datang? Melalui firman. Nah, ketika firman itu direnungkan, akan ada perkataan dari Kristus. Nah, perkataan Kristus itu akan memicu iman kita. Nah, ketika kita renungkan terus perkataan Kristus itu, kita renungkan terus, ini akan timbul menjadi iman sehingga nanti akan berbuah. Pohonnya itu namanya pohon iman. Buahnya itu namanya jawaban doa. Pohon itu namanya pohon iman, buah itu namanya jawaban doa. Jawaban doa akan diperoleh ketika iman kita sudah bertumbuh. Oke, sekarang saya mau semua pendengar yang ada di rumah, kita bisa interaksi nih. Kita bisa lakukan nih. Saya mau semuanya sekarang cari satu ayat untuk direnungkan. Satu ayat. Atau saya berikan satu ayat saja. Saya mau semuanya diam aja. Tutup mata. Saat ini semuanya diam, tutup mata.
Saya mau kita renungkan Mazmur 23. Cukup Mazmur 23. Cukup ayat 1 sampai 2 saja. Sampai 3. 1 sampai 3, saya mau semuanya saat ini tutup mata. Nah, apa itu renungkan firman? Renungkan firman itu adalah kita baca pelan-pelan dan kita cerna di dalam hati kita. Kita ulang-ulang terus, ulang-ulang terus, ulang-ulang terus. Sampai kita mendapat sesuatu dari Tuhan. Oke? Saya mau semua kalau sudah dengar, sudah dapat sesuatu dari Tuhan, saya minta semuanya WhatsApp ke 0855 885 1006. Oke, sekali lagi ya. Jadi saya akan bacakan, pendengar di rumah dengarkan saja sambil direnungkan, dimeditasikan, dipikirkan. Ketika pendengar di rumah mendapatkan sesuatu, suara Tuhan, saya minta tolong WhatsApp ke 0855 885 1006. Oke, kita boleh mulai sekarang. Silakan tutup matanya. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ya Tuhan, Tuhan adalah gembalaku. Aku tak akan kekurangan. Tuhan membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Tuhan membimbing aku ke air yang tenang. Tuhan menyegarkan jiwaku. Tuhan menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Oh, terima kasih Tuhan, aku tidak akan kekurangan. Aku aman Tuhan di dalam-Mu Tuhan. Aku ada di padang yang berumput hijau dan di air yang tenang. Aku tidak kekurangan baik makanan maupun jiwaku, semuanya tenang karena Engkau Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari terus meditasikan firman sampai dapat sesuatu. Kalau sudah dapat sesuatu, jangan lupa WhatsApp ke 0855 885 1006.
Haleluya, Tuhan Yesus. Haleluya. Oke, kita break dulu. Silakan yang sudah dapat sesuatu boleh WhatsApp ke 0855 885 1006 atau boleh komen di Heartline Network di YouTube. Oke. Nah, bagian terakhir dari sharing ini saya mau cerita tentang kesaksian saya sendiri. Jadi kalau pendengar pada tahu, saya kan biasanya di siaran saya selalu bilang nih, kalau misalnya ada yang mau mendukung siaran ini dengan memberi, silakan. Nah, waktu saya ketemu teman saya, kita lagi ngobrol-ngobrol, dia tanya saya punya pelayanan, saya cerita mengenai ini. Tiba-tiba dia berkata bahwa dia mau menjadi seorang partner. Partner itu maksudnya adalah orang yang komitmen untuk terus-menerus memberi. Puji Tuhan. Nah, saya sudah dapat lama dari Tuhan bahwa Tuhan mau saya itu melayani untuk menolong orang-orang yang punya masalah finansial. Saya dapat dari Tuhan bahwa saya harus mengedukasi orang tentang finansial dan bagaimana Tuhan mau menolong mereka. Jadi bagaimana kita bisa diberkati lah, kasarnya begitulah. Nah, jadi saya udah dapat lama, cuman saya putuskan untuk masuk ke radio ini mulai dari tahun 2020 ini, pas waktu pandemi. Jadi menurut saya ini waktu yang paling tepat, karena ini waktu orang-orang kayaknya paling sulit nih. Jadi saya merasa ini waktu yang tepat. Sebetulnya buat saya melakukan siaran ini bukan sesuatu yang mudah, karena ini saya harus sewa airtime, saya harus keluar uang sendiri. Tetapi saya merasa bahwa Tuhan memang mau saya lakukan ini. Jadi setelah saya doakan, saya renung-renungkan terus-menerus, ini sudah lama nih prosesnya, sudah beberapa lama lah, beberapa tahun lah. Kalau ada yang ingat, saya tahun lalu bikin seminar kemakmuran. Nah, ternyata benar, ini apa yang saya lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dari mana saya bisa tahu? Pertama, saya mendengar kesaksian-kesaksian dari orang. Saya mendengar kesaksian-kesaksian dari orang. Setelah itu sekarang saya mendapatkan sponsor. Jadi saya tahu bahwa memang Tuhan yang lakukan ini supaya berhasil. Karena ini adalah pekerjaan yang Tuhan mau. Nah, Tuhan mau lakukan pekerjaan ini dan saya menyediakan diri, akhirnya saya bisa melihat mukjizat terjadi. Buat saya ini mukjizat nih. Ada orang yang mau sponsorin acara. Jadi kita harus mengerti bahwa ketika kita mengerti perkataan Tuhan, isi hati Tuhan itu, dan itu kita renungkan terus, kita ini sedang menumbuhkan pohon iman. Nah, pohon iman itu pada waktunya akan berbuah. Kapan berbuahnya saya nggak tahu. Ini semua tergantung dengan keteguhan hati kita. Semakin hati kita teguh di dalam iman, semakin kita akan melihat sesuatu terjadi. Nah, buat sekarang orang-orang yang sedang bergumul, yang sedang mendengarkan radio ini dan bergumul, yang paling penting jangan khawatir. Ambillah firman seperti tadi yang saya sudah ajak kita semua praktekkan, lalu kita renungkan, kita katakan pelan-pelan sampai kita dengar Tuhan sedang berbicara sesuatu kepada kita. Nah, perkataan Tuhan itu adalah sesuatu yang mesti kita pegang teguh. Kita mesti ulang-ulang lagi, kita katakan kepada diri kita sendiri, Tuhan mau saya berhasil, Tuhan mengasihi saya, keluarga saya penting bagi Tuhan. Sampai apa? Sampai iman kita semakin teguh, semakin teguh, semakin teguh. Tiba-tiba kita lihat ada mukjizat. Walaupun itu sebetulnya bukan tiba-tiba. Itu semua adalah sesuatu yang sudah kita kondisikan. Makanya judul dari acara ini adalah cara mengandung mukjizat. Jadi mukjizat itu sesuatu yang kita kandung.
Begitu udah waktunya, blor, keluar bayinya. Ini sama nih, mukjizat tuh kayak begitu tuh. Jadi gak usah khawatir. Tuhan tuh jauh lebih mau tolong kita daripada kita sendiri tolong kita. Nah ini yang saya pengen kasih tahu ini penting banget, penting banget. Sebetulnya semua mukjizat yang kita baca di dalam Alkitab itu semua terjadi sama orang-orang yang belum lahir baru, belum jadi Kristen. Nah kita bayangkan nih, kalau misalnya Tuhan mau lakukan itu buat orang-orang yang belum Kristen, belum lahir baru, bukan anak Tuhan, apalagi sekarang ketika kita sudah menjadi anak Tuhan. Ketika Yesus sudah tinggal di dalam kita, Roh Kudus sudah tinggal di dalam kita. Apalagi sekarang. Nah, permasalahannya adalah karena orang tidak renungkan firman itu, makanya imannya tidak bertumbuh sehingga akhirnya dia tidak melihat manifestasinya. Itu masalahnya. Tetapi ketika kita melakukan ini, kita renungin firman, kita dapetin sesuatu dan kita pegang teguh perkataan Kristus itu sampai kita lakukan dalam perbuatan, pasti kita akan melihat hasil. Oke, itu aja dari saya. Sebelum saya tutup, saya mau kasih tahu lagi. Kalau misalnya ada yang butuh bantuan, doa, atau butuh konsultasi keuangan, atau mau memberi kepada siaran ini, boleh kontak ke 0819 3218 4218. Kalau ada yang punya kesaksian karena nonton acara saya, boleh juga kontak ke sana. Nah, kalau misalnya ada yang bikin nonton sama pingin dapat renungan harian, silakan subscribe ke YouTube saya, Kelimpahan Alkitabiah. Atau IG saya, Kelimpahan Alkitabiah. Itu aja dari saya. Semoga diberkati. Shalom.